Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang berada di mana saja, mudah-mudahan saat sekarang ini dalam keadaan sehat, panjang umur, rezeki berlimpah, dan selamat di dunia dan di akhirat. Bertemu kembali bersama dengan Gumilar Nurul Firdaus. Kali ini kita akan membahas tentang Gus, ya, sebuah gelar yang keren, top banget saat sekarang ini, yang sering dipergunakan oleh Gus Samsudin, ada Gus Idris, ada Gus Nur Samsun, dan juga Gus-Gus yang lain. Mereka ini populer sebagai pemburu dukun santet asli ataupun juga dukun santet settingan. Bahkan juga ada pengobatannya tradisional alternatif yang betul-betul asli, ada juga yang memang mungkin juga settingan. Tentunya penilaian settingan atau bukan diserahkan kembali kepada sahabat kita semua yang sekarang ingin nonton. Fokus sekarang ini adalah fokus tentang Tengku Iqbal Johar yang melakukan mubahalah, ya, bersumpah bahwa Gus Samsudin katanya adalah dukun, ya, bukan sebagai seorang kiasi. Setelah kita tonton mubahalah dari Tengku Iqbal Johar dari Aceh, juga kita akan tonton bagaimana perolehan atau asal usul gelar Gus, ya, untuk beberapa orang Gus yang akan disebutkan di dalam video ini. Tujuan video ini bukan menyudutkan seseorang, tetapi mencoba memberikan pemahaman apakah Gus itu, ya, bisa untuk semua orang atau hanya untuk orang-orang tertentu saja. Ya, kita tonton video berikut ini. Penilaian akhir diserahkan kembali kepada masyarakat umum, apakah Gus Samsudin, Gus Nur Samsun, dan juga Gus Idris ini adalah layak atau pantas untuk mendapatkan gelar Gus atau tidaknya. Kami serahkan kepada sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Sudahkah Anda tertipu dengan dukun cabul dan dukun penipu? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Hari ini, saya yang bernama Tengku Iqbal Johar, saya tinggal di Aceh, saya WNI, saya beragama Islam, saya menjunjung tinggi kebenaran, dan saya punya prinsip sebagai seorang Muslim adalah kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Sedikit pun kita tidak mengingkari atau mengabaikan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sangat menghormati perundang-undangan. Dan hari ini saya sampaikan kepada teman-teman semua supaya kalian tahu, saya mengumumkan melalui akun YouTube resmi saya, Tengku Iqbal Johar, bahwa ada seorang Gus, pengelola padepokan Nur Jet atau Nur Zat sejati yang ada di Blitar. Bukan Gus, bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, tetapi dukun cabul, penipu, sering menjual barang-barang jimat, sering mempertontonkan penggerbekan dukun sebagai bentuk kegiatan pembodohan publik. Demi Allah, wallahi saya bersumpah, beliau adalah dukun cabul dan juga penipu. Apabila ucapan saya ini salah, hari ini hari yang berkah, hari Jumat,
maka saya siap bertanggung jawab dan siap bertanggung azab atas kesalahan yang saya ucapkan hari ini. Dan jika omongan saya, postingan saya ini melanggar hukum, saya bersedia dituntut. Ada nyali? Ada yang ada nyali untuk melaporkan saya, untuk menangkap saya, untuk mengadili saya. Dan saya akan bongkar semuanya. Bukan cuma si Udin, yang lain ante-antenya. Alhamdulillah. Berkat doa teman-teman semuanya, hari ini semua bukti-bukti sudah saya kumpulkan. Walaupun yang lain mengatakan belum ada bukti. Bang Yuda tidak ada bukti, yang lain tidak ada bukti. Saya punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gumilan Nurul Firdaus, mudah-mudahan hari ini sehat, rezeki berlimpah, dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Info hari ini, Gus Samsudin Jadab dikenal sebagai seorang yang sakti memberantas dukun santet. Bahkan ribuan pasien telah ditanganinya hingga ia memperoleh awards dari Yayasan Profesi Indonesia atas jasanya terhadap masyarakat. Namun, belakangan ini netizen dan kreator YouTube memberikan kritikan dan pembuktian atas kesaktiannya di YouTube. Hingga saat ini menjadi viral di media sosial atas dugaan konten gerebek dukun santetnya adalah settingan dan layanan pengobatan alternatif tradisional menggunakan trik sulap dan tipu-tipu. Ada sebagian orang juga yang meragukan keaslian sanad dari gelar Gus yang ia sandang selama ini. Untuk asal-usul Nur Samsudin Jadab mendapatkan gelar Gus, banyak dipertanyakan keabsahannya karena tidak jelas asal-usulnya mendapatkan gelar Gus. Bahkan dipertanyakan kemampuan dan keahliannya sebagai layaknya seorang Gus yang memiliki ilmu agama yang tinggi serta akhlak yang baik. Dalam kesehariannya, Gus Samsudin Jadab tidak memunculkan sebagai seorang ahli ilmu agama, tetapi lebih muncul sebagai seorang dukun yang berkedok agama, dukun yang berpakaian berkamuflase ulama, menjual sholawat, jimat, pengobatan dengan trik sulap, dan gerebek dukun santet baik asli atau settingan. Tidak sedikit ulama, habaib, praktisi supranatural, masyarakat lainnya yang bertentangan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Gus Samsudin Jadab, gerebek dukun santet, pengobatan alternatif, karena menimbulkan kegaduhan baik di lingkungan terbatas ataupun masyarakat luas. Bukan hanya Gus Samsudin Jadab saja yang menggunakan gelar Gus diduga abal-abal ini, akan tetapi halayak juga mempertanyakan Gus Idris Al-Marbawi, Gus Nur Samsun, dan Gus lainnya. Mereka ini hampir setiap malam mencabut nyawa dukun santet. Bahkan setiap adegannya tidak lepas dari adegan memukul, menyiksa, membakar, menggorok lehernya, bahkan mencincang, serta membunuh dengan jumlah dukun santet yang sampai ratusan sampai menjelang ajalnya. Tayangan dalam video YouTube-nya banyak hal yang bertentangan dengan ilmu agama Islam, syirik, mengabaikan hukum agama, adegan kekerasan, dan lainnya. Hal ini mengundang beragam komentar pro dan kontra dan berpotensi menjadi pemicu konflik sosial. Sebagian masyarakat menunggu kejelasan asal-usul gelar Gus Idris, Gus Nur Samsudin, dan Gus Nur Samsun. Diduga orang ini adalah dukun berkedok agama. Dan berikut ini, mari kita bahas tentang asal-usul Gus yang menjadi gelar
populer saat ini. Sebutan Gus sangat umum di Pulau Jawa. Gus adalah sebutan atau gelar yang ditujukan kepada anak muda keturunan kiai di Pulau Jawa. Gus ini merupakan anak kandung kiai. Ketika dia naik menjadi pengurus pesantren menggantikan ayahnya, dia akan bergelar kiai. Gus yang nyandar di dirinya hilang. Selain kepada anak kandung, Gus juga bisa disematkan kepada anak laki-laki mantu kiai pengasuh pesantren. Mantu kiai akan dipanggil Gus meskipun tidak memiliki garis keturunan kiai. Seorang Gus bisa ditahbiskan jadi kiai. Pada tahap ini, seseorang yang dipanggil Gus itu bisa menerimanya, bisa juga tidak, terserah dia. Kalau lebih suka dipanggil Gus, maka dia bisa tetap bergelar Gus daripada kiai, meskipun sudah naik kedudukan menjadi kepala pesantren warisan ayahnya. Benarkah sebutan Gus hanya untuk mereka yang memiliki kedalaman ilmu agama Islam? Bisa benar, namun juga bisa keliru, sebab Gus merupakan kependekan dari bagus yang dalam bahasa Jawa bermakna luas, yakni baik, pintar, ganteng, dan lainnya. Panggilan Gus khusus untuk anak laki-laki, di dalamnya mengandung pujian dan doa. Awal munculnya panggilan ini berasal dari dalam keraton untuk panggilan anak-anak keluarga raja, yakni Raden Bagus yang disingkat Den Bagus. Lama-lama panggilan itu dipakai juga oleh kalangan priyayi Jawa di luar keraton, namun dengan menghilangkan Raden sehingga tinggal Bagus atau Gus. Jadi awalnya panggilan Gus tidak mencerminkan ketokohan apalagi kedalaman ilmu agama yang dimiliki. Saat ini pun di sejumlah keluarga priyayi di Jawa masih menggunakan panggilan Gus untuk anak laki-lakinya. Dalam perkembangannya, Gus menjadi panggilan wajib untuk anak laki-laki pemilik pondok pesantren atau anak kiai harismatik jauh sebelum organisasi Nahdlatul Ulama berdiri. Panggilan Gus perlahan menjadi semacam gelar bagi anak-anak kiai, terutama di kultur Nahdlatul Ulama. Kini, sebutan Gus menjadi simbol ketokohan seseorang dari sisi agama. Namun khusus di kalangan Nahdlatul Ulama, artinya mereka yang memiliki kedalaman ilmu agama umumnya dipanggil Gus oleh Nahdiyin, meski dirinya bukan anak kiai atau pemilik pondok pesantren. Tidak mengherankan jika seseorang yang dipanggil Gus sangat dihormati karena dianggap memiliki kedalaman ilmu agama Islam. Untuk selanjutnya, penilaian tentang keabsahan panggilan Gus untuk para pemburu dukun santet, para pengobat tradisional dan lainnya, khususnya Gus Samsudin Djadab, Gus Idris Al-Marbawi, Gus Nur Samsun dan lainnya diserahkan kepada penilaian masyarakat umum. Wallahu alam. Terima kasih.